Sempat buron, pembunuh wanita di Penajam Pasir Utara ditangkap di Jawa Barat. Seorang wanita di Banjarmasin meninggal ditusuk kekasihnya. Menikmati itik panggang tanpa tulang khas kota Amuntai. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara, Polres Kabupaten Penajam Pasir Utara tangkap pelaku pembunuhan seorang wanita. Pelaku sempat buron selama 26 hari ke Jawa Barat. Ridwan, pemuda berusia 26 tahun ini, ditangkap oleh jajaran Polres Kabupaten Penajam Pasir Utara di kawasan Cianjur, dibantu oleh Polres Cianjur, Jawa Barat. Ridwan merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial TR berusia 46 tahun di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada 31 Mei lalu. Motif pelaku lantaran sakit hati saat meminta waktu ekstra namun tidak dilayani oleh korban yang merupakan seorang pekerja seks. Motifnya karena sakit hati. Jadi pada saat si tersangka ini minta ekstra time, tetapi korban tidak mengiyakan sehingga sakit hati. Kemudian dilakukan penganiayaan. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar salah satu guest house di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV PPU, Kalimantan Timur. Keluarga Juwita korban pembunuhan yang dilakukan Jumran, oknum anggota TNI Angkatan Laut, pertanyakan dipindahnya terpidana ke Lapas Balikpapan. Kuasa hukum keluarga Juwita bakal ambil sikap tegas atas kejadian ini. Pemindahan Jumran, narapidana kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, dinilai kuasa hukum keluarga Juwita diam-diam ke lapas yang tidak sesuai dengan lokasi kejadian pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga Juwita menyebut seharusnya Jumran ditahan di lapas kelas 2B Banjarbaru. Hal ini memantik tanda tanya bagi keluarga korban dan kuasa hukum yang mengetahui pemindahan Jumran pada tanggal 23 Juni setelah melihat dokumentasi foto. Jelas kita akan bersurat kepada instansi-instansi tersebut untuk menyampaikan adanya keberatan dan meminta untuk mengembalikan narapidana ini dikembalikan kepada di mana lokus dan tempusnya khususnya di Banjarbaru. Yang selanjutnya juga akan meminta tetap bahwa ke depan untuk melakukan penelusuran ulang terhadap terduga pelaku yang lain. Dalam persoalan ini, perwakilan kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan mendorong agar pihak keluarga dan tim kuasa hukum melaporkan ke Ombudsman. Jika kita ingat kasus ini, teman-teman dari keluarga ataupun kuasa hukum atau aliansi yang terlibat, jika ingin melakukan upaya-upaya hukum atau melaksanakan tindakan hukum lainnya, silakan. Kami sebagai insan yang bertugas di Kementerian HAM Kalimantan Selatan, kami akan terus mengawal hak-hak teman-teman. Atas kejadian ini, pihak keluarga dan kuasa hukum akan mengambil beberapa langkah hukum untuk terus mengawal kasus oknum anggota TNI Angkatan Laut yang kini dipecat karena perbuatannya. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berita selanjutnya, saudara, Polres Banjar membekuk 53 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkotika selama 2 pekan terakhir. 5 diantaranya merupakan perempuan yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu.
Operasi anti-intan di Kabupaten Banjar digelar sejak 17 hingga 30 Juni 2025. Hasilnya, 53 orang tersangka penyalahgunaan narkoba dibekuk Polres Banjar. 5 tersangka diantaranya perempuan yang ditangkap saat membawa narkotika jenis sabu. Polisi juga menyita barang bukti sabu sebanyak 123 gram, obat psikotropika 250 butir, dan obat jenis Kernopen 287 butir. Kapolres Banjar AKBP Fadli bilang, sebagian tersangka merupakan target operasi dan mayoritas pelaku adalah buruh harian lepas. Sangat luar biasa, bisa menyelamatkan kurang lebih 2.000 penduduk Kabupaten Banjar. Jadi selama 2 bulan ini, pengungkapan tentang narkoba, jenis sabu-sabu dan jenis ekstasi dan lain sebagainya itu kurang lebih 500, di atas 500 gram dengan tersangka kurang lebih 100 orang. Ini sangat luar biasa. Jadi kenapa saya hadirkan dari Pemda, saya hadirkan dari Ketua Pengadilan, karena apabila cuma polisi yang bekerja, itu tidak akan bisa. Agar tidak disalahgunakan, Polres Banjar memusnahkan narkotika dengan cara dilarutkan ke dalam cairan khusus dan di blender. Polres Banjar menegaskan komitmen memberantas peredaran narkoba hingga ke lapisan paling bawah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberi sanksi pemotongan gaji hingga pemecatan terhadap oknum ASN yang terbukti melakukan pencabulan terhadap anak asuh di panti sosial. Sanksi ini akan dilakukan setelah memiliki keputusan hukum tetap. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison bilang, pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi tindakan pelecehan seksual. Harrison menegaskan, apabila keluar surat penahanan terhadap oknum ASN terduga pelaku pencabulan anak panti sosial, maka gaji oknum akan dipotong sebesar 50% dan tidak akan diberi tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dan apabila sudah keluar putusan pengadilan dengan ancaman hukuman penjara 5-15 tahun, maka oknum tersebut akan dipecat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini tidak akan pernah mentolerir terhadap ASN kita, baik pegawai negeri maupun P3K yang melakukan pelecehan seksual. Ya. Sebelumnya, Polresta Pontianak menangkap seorang oknum ASN diduga pelaku pencabulan terhadap anak panti sosial. Kita menerima laporan, kemudian dilakukan gelar perkara dan lain-lain. Akhirnya ada, kalau memang tercukupi alat bukti, 2 alat bukti, akhirnya kita lakukan penyidikan terhadap kasus ini. Kemudian yang bersangkutan yang diduga sebagai pelaku sudah ditangkap dan sudah diminta keterangan. Sekarang prosesnya sedang dalam proses penyidikan. Dalam kasus ini, 6 anak panti sosial yang menjadi korban pencabulan di mana tempat pelaku yang bertugas sehari-hari di lingkungan Dinas Sosial Kalimantan Barat. Sucia Lucinda, Doris Pardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Seorang wanita di Banjarmasin meninggal ditusuk kekasihnya. Selengkapnya tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Seorang wanita di Banjarmasin meninggal akibat ditusuk seorang pria yang diduga kekasihnya. Anak korban juga alami luka hingga harus dirawat. Peristiwa berdarah terjadi di wilayah Kelurahan Basiri Selatan, Banjarmasin. Insiden ini mengakibatkan seorang wanita berinisial MA yang merupakan kekasih pelaku tewas di tempat. Dan anak dari MA mengalami luka serius dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Ulin. Pelaku menggunakan pisau belati untuk menusuk kedua korban. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut ialah karena sakit hati dan cemburu kepada korban. Sementara yang kita tahu itu kan cuma 2 korban ya, 2 korban.
20 korban. 1 meninggal, 1 luka. Masih kritis ya? Iya, lebih kritis. Sajamnya ada 1. Jenisnya apa nih? Pisau. Kayak pisau. Belati. Pisau belati lah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 3 rumah petak atau rumah indekos di Jalan Blora 2, Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan, ludes terbakar. Akses jalan sempat menyulitkan tim pemadam untuk memadamkan api. Api membesar, ucup kalau monitor, buka hidran terdekat. 3 petak rumah indekos di kawasan RT 24 Jalan Blora 2, Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan, ludes terbakar. Api pertama kali terlihat saat warga tengah menunaikan ibadah sholat maghrib. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan tim pemadam melakukan pemadaman api. Api dapat dikuasai oleh petugas selang waktu 1 jam dan sebanyak 13 unit mobil pemadam diturunkan membantu padamkan api. Ini informasi sementara, bangunan yang terbakar itu berjumlah kurang lebih 3 petak ya, rumah kos-kosan begitu. Lokasinya berada di RT 24 Kelandasan Ilir. Saat ini situasi sudah terkendali, sudah bisa kita padamkan dalam proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab kebakaran masih ditelusuri oleh pihak berwajib. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara warga antusias datangi pasar murah di Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru. Beras, gula, hingga ayam potong dijual dengan harga distributor. Rabu pagi, warga Loktabat Selatan antusias datangi pasar murah yang digelar Asosiasi Pasar Murah Kota Banjarbaru. Bekerja sama dengan distributor dan bulog, sejumlah bahan pokok dijual dengan harga murah seperti gula pasir Rp17.500 per kilogram dan beras premium dengan harga Rp75.000 5 kilogram. Seorang warga Salasiah membeli ayam potong dengan harga Rp45.000 1 ekor. Harga ini menurutnya lebih murah dari di pasar yang bisa mencapai Rp50.000 per ekor. Ada ayam, ada jagal, mati, sama besok, sama terasi. Oh iya. Ya, membantu lah masyarakat kecil. Oh iya. Bu, 64.000. Sementara Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pasar Murah yang menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga dapat meringankan perekonomian masyarakat. Pelopor pertama Banjarbaru, nanti semoga kedepannya akan ada lagi wilayah-wilayah daerah yang akan digelar untuk pasar murah depannya. Dan di samping itu juga pemerintah Kota Banjarbaru ke depan nanti akan menggelar pasar murah bersubsidi untuk masyarakat Banjarbaru. Oke. Wali Kota Banjarbaru juga menjelaskan pemerintah Kota Banjarbaru akan menggelar pasar murah bersubsidi di 20 kelurahan sekota Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menikmati itik panggang tanpa tulang khas Kota Amuntai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. DPRD Kalsel soroti serapan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang masih di bawah 70%. Wakil Ketua Badan Anggaran menilai rendahnya realisasi belanja harus dikaji sebelum penambahan anggaran dalam APBD perubahan dilakukan. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Dewan Perwakilan
Wacana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menambah alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan olahraga dalam APBD Perubahan 2025 mendapat perhatian serius dari DPRD Kalsel. Sebabnya, hingga pertengahan tahun, serapan APBD murni 2025 masih di bawah 70%. Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kalsel, Kartoyo, menegaskan pentingnya penyesuaian dan koreksi anggaran sebelum penambahan dilakukan. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar anggaran yang disusun dapat berpihak pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kita menyoroti yang kita garis tebal itu adalah serapan di bawah 75%. Itu kita akan koreksi untuk dijadikan adjustment untuk mendukung visi misi Pak Gubernur yang baru. Karena biar bagaimanapun kalau APBD perubahan ini tidak di adjustment dengan yang serapan yang benar, ini kan programnya yang mana yang harus detail betul-betul bisa diterima manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, pemerintah provinsi menyatakan pendidikan dan olahraga tetap menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2025. Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan alokasi 20% untuk pendidikan akan dipertahankan. Kerjasama dengan DPRD sudah disetujui dan mudah-mudahan kami bisa sesuai amanah untuk kemaslahatan masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Amin. Dalam rapat paripurna itu, DPRD juga mengesahkan Raperda LKPJ APBD 2024 dan memulai pembahasan RAPBD Perubahan 2025. Pemprov Kalsel menyatakan akan melakukan rasionalisasi dan efisiensi terhadap program yang dinilai tidak efektif untuk meningkatkan serapan anggaran di semester 2. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah guru ikuti pelatihan public speaking. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan skill tenaga pendidik berbicara di depan publik, khususnya dalam bercerita untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Skill komunikasi khususnya bercerita menjadi sangat krusial untuk dimiliki seorang pengajar. Keahlian ini sangat mendukung untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini diungkap dalam pelatihan public speaking yang digelar di Yayasan Al-Um Banjarmasin Rabu pagi. Seberapa penting guru menguasai public speaking ini? Pertanyaannya sama kayak seberapa penting pilot bisa terbangin pesawat. Itu adalah job desk-nya, Mas. Itu job desk-nya. Jadi ketika dia nggak bisa mentransfer ilmu, maka dia belum layak sebagai seorang guru. Dia hanya pintar. Mungkin dia ilmuwan, tapi untuk mengajar butuh satu skill yang namanya skill komunikasi. Kita siapkan lebih ke skill mereka dalam berkomunikasi, kita upgrade lagi, kita tingkatkan seperti itu. Dan secara umumnya ini kita fasilitasi juga buat semua SDM Yayasan Al-Um agar secara komunikasinya bisa lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar guru, secara umumnya juga semua tenaga kerja yang ada di yayasan. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti program ini karena mereka mendapatkan banyak ilmu baru sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas dalam proses belajar mengajar. Saya jadi tahu bahwasanya ilmu itu tidak hanya dalam mengajar itu tidak hanya ilmu yang terpenting, tapi bagaimana cara kita menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak, sehingga kita tidak hanya menjadi tenaga mengajar, tapi juga bisa mendidik anak-anak. Dan hasil dari didikan kita itu kita harapkan menjadi pahala jariah bagi kita bersama. Melalui program Upgrade Skill Public Speaking ini, diharapkan para tenaga pengajar dapat meningkatkan keterampilan berbicara di depan publik, khususnya dalam bercerita, karena hal tersebut merupakan kompetensi yang sangat krusial bagi seorang guru. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, ada satu kuliner khas yang wajib Anda coba. Itik panggang tanpa tulang adalah menu andalan di salah satu rumah makan ini yang menyajikan sensasi menikmati daging itik yang super empuk.
Menu itik panggang adalah salah satu kuliner khas di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dan menu ini menjadi sajian andalan di rumah makan di kawasan Pakapuran. Itik panggang tanpa tulang menjadi magnet bagi para pecinta kuliner untuk datang ke tempat ini. Proses pembuatannya dimulai dengan memanggang itik secara tradisional menggunakan arang. Setelah matang dan mengeluarkan aroma yang khas, daging itik kemudian dipisahkan dari tulangnya, sehingga menghasilkan daging yang utuh dan super empuk. Kenikmatan itik panggang tanpa tulang ini pun diakui oleh para pengunjung. Revi, salah satu pelanggan, mengaku sangat menyukai tekstur daging yang empuk dan bumbu kecapnya yang meresap sempurna. Itik tanpa tulangnya nyaman benar. Mbah itu sup tulang ayam apa tadi, ayam kampungnya nyaman juga. Nah, ini rekomendasi Pak amunnya bubuhan Amuntai pian munnya hendak Amuntai singgah aja ke sini. Nah, itu nyaman banget makanannya. Ulun rekomendasi dari sembuhan pian. Untuk menikmati satu porsi menu andalan ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp30.000. Amel, pemilik rumah makan, mengungkapkan keunggulan menu andalannya ini ada pada tekstur dagingnya yang lembut. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 30 ekor itik saat warungnya ramai dikunjungi. Tanpa tulang kan itiknya lama, enak, nggak keras gitu nah, enak. Pokoknya empuk lah dagingnya di sini. Paling laris di sini itik tanpa tulang tuh. Kami kalau laris itu paling kadang 20 ekor atau 30 ekor sehari. Rumah makan ini juga menyajikan beragam olahan ayam dan ikan lainnya, seperti sop ayam kampung, papuyu bakar, aneka paisan, dan menu masakan lainnya yang dimasak dengan bumbu dan sajian yang khas. Jika ingin mendapat sensasi lebih unik, maka pengunjung juga bisa menikmati hidangan di atas rakit terapung. Dimas Pangestu, Kompas TV Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.